105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio Sip FM. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat pagi keluarga Sip, senang sekali kembali sama si Renda Tiazara kembali hadir di ruang dengar Anda dalam program Dialog Sosial Budaya di edisi Rabu 13 Maret 2024 keluarga Sip. Seperti yang sudah kita informasikan di media sosial, hari ini kita akan membahas terkait dengan kearifan lokal politik Minangkabau mulai ditinggalkan. Bersama dengan narasumber kita keluarga Sip, alhamdulillah sudah hadir Ibu Dr. Wirdaningsih MSI selaku Kepala Pusat Riset Kearifan Lokal Universitas Negeri Padang. Beliau sudah hadir di studio, kita coba sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Wir, apa kabar? Alhamdulillah. Iya, ini sibuk banget kayaknya ya Bu ya. Iya. Ramadan pun bukannya makin slow tapi malah makin banyak aktivitas kayaknya di Bu Wir ya. Iya. Dan juga ini Bu Wir, kita akan bahas terkait dengan kearifan lokal politik Minangkabau mulai ditinggalkan. Tapi sebelumnya gimana Bu Wir, puasanya lancar? Lancar. Alhamdulillah ya. Aktivitas di kampus berarti Bu Wir masih kuliah atau gimana, ini masih aktif ya, masih lanjut juga dengan segala aktivitas. Semoga lancar-lancar Bu Wir. Dan terima kasih sudah hadir. Ini Bu Wir setiap pekannya satu kali per 2 minggu ini Bu Wir selalu hadir keluarga Sip untuk mengisi program Dialog Sosial Budaya. Dan kali ini kita akan bahas terkait dengan kearifan lokal politik Minangkabau mulai ditinggalkan. Untuk Anda keluarga Sip yang ingin bergabung di line interaktif kita di 081221010159 atau juga bisa DM di Instagram kita Sip FM ya. Baik, keluarga Sip, kearifan lokal politik Minangkabau mulai ditinggalkan. Nah, Bu Wir, sebelum kita bahas mulai ditinggalkannya nih Bu Wir, kira-kira kearifan lokal politik Minangkabau ini seperti apa ini Bu Wir? Ya, terima kasih ya. Ya, kita akan ambil dulu apa itu kearifan lokal ya. Kearifan lokal kalau intinya adalah apa yang menjadi nilai, apa yang menjadi pengetahuan, apa yang menjadi keterampilan, apa yang menjadi sistem pengelolaan hidup dari suatu kelompok masyarakat yang itu sudah menjadi identitas, sudah turun-temurun, sudah sejak lama, sudah diajarkan kepada generasi berikutnya, kemudian dan dia menjadi nilai-nilai bersama yang dijadikan untuk bertingkah laku. Dan itu nilai-nilai itu, nilai pengetahuan, nilai keterampilan, nilai-nilai sistem pengetahuan dan pengolahan hidup itu bijaksana dan arif di dalam kehidupan, baik dilihat secara universal, baik yang dilihat secara oleh masyarakat itu sendiri, tapi juga secara universal bagi pandangan-pandangan masyarakat lainnya dianggap sesuatu yang arif dan bijaksana. Nah, kearifan lokal itu kan banyak, ada kearifan lokal kesehatan, pendidikan, lingkungan, pertanian dan sebagainya, termasuk ada kearifan lokal politik. Nah, kalau kearifan lokal politik tentu kita lihat bahwa kearifan lokal politik Minangkabau, misalnya kearifan lokal politik Minangkabau artinya ada nilai, ada pengetahuan atau keterampilan atau sistem keterampilan atau sistem pengolahan hidup dari masyarakat Minangkabau itu yang terkait dengan dunia perpolitikan, misalnya dunia demokrasi, dunia pengambilan keputusan atau kekuasaan yang kita lihat secara universal dan secara kebudayaan masyarakat setempat itu sesuatu yang sifatnya bijaksana dan arif. Nah, nilai-nilai kearifan lokal itu seperti kalau dalam proses demokrasi ya, prosesnya orang Minangkabau dianggap sebagai masyarakat yang egalitarian gitu. Orang Minangkabau tuh punya nilai, punya prinsip, punya filosofi hidup, punya pandangan hidup yang sebagai bagian dari sebagai pedoman untuk bertingkah laku seperti
nilai, misalnya kalau orang Minangkabau punya nilai pertama, misalnya kalau keputusan itu, kekuasaan itu tidak bersifat otoriter, misalnya bahwa kekuasaan itu kolektif gitu, bahwa orang Minangkabau itu terkenal dengan Tigo Tungku Sajarangan gitu, bahwa kepemimpinan orang Minangkabau itu keputusannya ada diambil oleh kekuatan Nina Mama, jadi pandai alim ulama, undukan duang dan orang banyak, dan keputusan itu nggak bisa dilakukan secara otoriter atau sepihak, tapi diambil secara musyawarah mufakat. Nah, terkait dengan pengambilan keputusan bisa juga kita ambil misalnya orang Minang lebih mengutamakan boleh aye di pembuluh, boleh keto di mufakat. Jadi semua keputusan itu lebih diidentikan dengan adalah kemufakatan, dan yang berkuasa itu adalah musyawarah dan mufakat, bahwa yang berkuasa itu adalah keputusan orang banyak. Dan kalau pemimpin bagi orang Minangkabau itu adalah dimajukan salam tiang, dimajukan salangkah gitu kan. Jadi kepemimpinannya itu memang sangat egalitarian, sangat menghormati keberbedaan, menghormati keputusan bersama gitu. Itu begitu bentuk dari politiknya Minangkabau. Nah, kemudian ada lagi misalnya kalau dari orang Minangkabau itu terkenal dengan istilah kalau filosofinya basilang kayu ditingku mako api kahidui gitu. Nah, artinya bahwa orang Minangkabau itu punya sikap politik bahwa dia itu sangat menghargai perbedaan pendapat, sangat menghargai bahwa hidup itu ada posisi dan peran dan masing-masing, yang kadang-kadang perbedaan itu bukan dianggap sesuatu yang tidak baik, tapi perbedaan-perbedaan itu adalah untuk mencari solusi terbaik, mencari keputusan terbaik sehingga menghasilkan keputusan yang terbaik dan menghasilkan yang bagus. Nah, seperti itu filosofinya. Kemudian ada lagi kalau filosofinya orang Minangkabau itu kalau secara politik, kalau sudah mengambil kesepakatan gitu, dihormati kesepakatan itu. Misalnya kayak bidua lalu Kiambang Batawi gitu. Nah, artinya orang Minang itu misalnya dalam soal kepemilihan atau pemilu keputusan yang seawalnya sudah berbeda-beda, tapi kita berembuk keputusan, kita hargai keputusan itu untuk kita lupakan yang telah berlalu, kita berpikir ke hal-hal yang untuk kepentingan bersama. Misalnya soal pemilu, misalnya soal pemilu kita sudah berbeda, sudah berlomba-lomba untuk mendapatkan siapa yang terpilih, siapa yang akan menjadi pemimpin terbaik. Nah, setelah kita dapatkan, lalu kita mencoba menghormati keputusan itu, dan kita mencoba memikirkan ke depan, menghormati hasil kesepakatan. Nah, itulah yang disebut dengan biduk lalu Kiambang Batawi. Dan banyak lagi sebenarnya filosofi-filosofi politik bagi orang Minangkabau dalam berkehidupan. Dan ini sebenarnya kalau dikaji, apakah hari ini menjadi sebuah tandem kehidupan masyarakat yang dijalankan sehari-hari atau mulai dilupakan oleh masyarakat Minangkabau itu sendiri terhadap nilai-nilai filosofinya dalam berpolitik. Dan salah satu lagi, kalau berpolitik bagi orang Minang itu ibarat seperti kalau kata orang kusik-kusik bulu ayam, berarti semuanya itu kita dalam koridor satu saudara, ya berbeda-beda pendapat, berbeda-beda pertentangan, tapi kita menganggap bahwa kita itu satu kesatuan, yang artinya kita penjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi banyak sekali bagaimana proses kekuasaan di Minangkabau, walaupun yang sangat intinya adalah bahwa Minangkabau itu dalam proses politiknya sangat kepemimpinan kolektif, sangat menghormati keputusan bersama, bahwa kekuasaan itu tidak bisa kekuasaan yang sifatnya otoriter. Nah, di dalam Minangkabau pun juga disebut misalnya kalau soal politik, bahwa bagaimana jadi pemimpin juga dilihatkan bahwa pemimpin yang ke depan itu harus punya tokoh, takah, dan tagih gitu. Kalau tokoh berarti bahwa kita tuh menjadi pemimpin itu harus memiliki suri tauladan,
memiliki sikap yang baik, memberikan kebaikan bagi orang banyak. Artinya sikap dan perilaku kita adalah memiliki sesuatu yang suri tauladan bagi anak kemanakan. Kemudian tokoh tadi ya, takah itu berarti bagi kita seorang pimpinan tuh harus memiliki karismatik, punya kewibawaan, punya kemampuan sosial, mengelola orang banyak, punya kepandaian beradaptasi, punya kepandaian mengerti dan empati terhadap orang banyak. Kemudian tagih. Nah, kalau tagih berarti takah, tokoh, tagih. Dan kalau tagih artinya punya semangat kerja yang bagus, punya semangat berjuang yang bersama, punya kerjasama, punya rasa gotong royong, punya berbuat untuk solidaritas bersama. Nah, itulah yang menjadi filosofi hidup bagi kepemimpinan bagi orang Minangkabau. Artinya banyak kalau dikaitkan dengan bicara kekuasaan, bicara politik, banyak visi politik bagi orang Minangkabau yang sebenarnya itu sesuatu sesuatu yang arif dan bijaksana, sesuatu yang secara universal bagi negara-negara lain itu sesuatu yang baik dan patut menjadi contoh. Nah, persoalannya sekarang apakah kita masih melestarikan, apakah sudah memudar, apakah gimana? Ya, gitu. Ya, baik. Terima kasih Bu Wir untuk opening statement dari kearifan lokal politik. Ternyata banyak filosofi di balik hal ini, keluarga SIP, dan juga kita akan bahas lebih lanjut setelah informasi berikut ini di segmen selanjutnya. Pastikan Anda masih di 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio SIP FM. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga SIP kembali bersama dengan sahabat Sirenda, Tia Zara, dan kita kembali pada program Dialog Sosial Budaya Keluarga SIP dengan pembahasan kearifan lokal politik Minangkabau mulai ditinggalkan ya. Bersama dengan narasumber kita Ibu Dr. Widaningsi MSI sebagai Kepala Pusat Riset Kearifan Lokal Universitas Negeri Padang. Sebelumnya kita sudah bahas banyak banget ini keluarga SIP ya, bagaimana ciri khas dari modelnya demokrasi di ranah Minangkabau gitu, keluarga SIP ya, di mana mereka duduk bersama gitu, saling berdiskusi, bermusyawarah sehingga lahirlah sebuah kesepakatan atau mufakat. Dan di sini keluarga SIP ketika kita lihat real di lapangannya gitu ya, Bu Wir. Fakta yang terjadi di lapangan ini mungkin banyak pergeseran budaya politik yang terjadi saat ini, di mana masyarakat tidak lagi bahkan gitu ya sudah mulai jarang, memang cocok banget ditinggalkan gitu, bahkan sudah mulai meninggalkan yang namanya tradisi mereka untuk duduk bersama membahas sebuah permasalahan gitu. Dan kalau kita lihat ini Bu Wir, sebenarnya sikap atau mental seorang Minangkabau yang sesungguhnya masyarakat Minangkabau ketika menyikapi sebuah permasalahan itu atau di saat musyawarah, semestinya sikap seperti apa sih Bu Wir yang harus mereka tonjolkan seperti itu? Ya, sebenarnya kan orang Minangkabau itu terkenal dengan politik negosiasinya gitu. Orang Minangkabau itu terkenal dengan politik santunnya gitu. Jadi filosofi hidupnya memang begitu, bahwa kita di dalam mengambil keputusan itu dilakukan secara berdiskusi, berdialog dengan kepala dingin, dengan bahasa yang santun dan saling menghormati. Nah, bakato kita basilang kayu ditungku mako api kahidup, bahwa kita itu ya beda pendapat, beda pandangan, tapi semuanya itu kita terima dengan baik karena kita mau mencari yang terbaik untuk mendapatkan sesuatu yang bagus. Lalu setelah itu kita mencoba saling tulu ansur untuk mendapatkan keputusan yang terbaik. Nah, itulah gayanya. Kita nggak memaksakan kehendak dari keinginan kita menghargai kebersamaan. Nah, realitanya kadang-kadang kita sebenarnya kan orang Minangkabau itu secara bagaimana dia melakukan sidang, termasuk dia juga sebagai pemimpin,
pemimpin dia juga harus suri tauladan gitu. Dia bahwa dia memang dimajukan selangkah, tapi dia memiliki sifat suri tauladan yang baik di dalam sehari-hari. Nah, tapi realitanya kita menemukan kasus-kasus misalnya di dalam persidangan gitu, persidangan di dalam keputusan sidang kita kan agak miris juga ketika ngelihat bahwa pemimpin kita di dalam sidang akhirnya melempar kursi gitu, mengeluarkan kata-kata kasar, kata-kata caci maki dan sebagainya. Itu sudah keluar dari identitas sebagai, kalau disebut sebagai orang Minangkabau. Kalau disebut orang Minangkabau ya berbeda aja tetap dihormati. Nah, harusnya hal itu tidak terjadi pada orang yang punya identitas diri sebagai orang Minangkabau. Dia nggak terbiasa dengan adu fisik gitu, tapi dia terbiasa dengan bernegosiasi, berdialog, menghargai orang yang berbeda pendapat. Nah, kita mungkin Ibu nggak bisa sebutkan satu persatu ya, tapi ada kasus lah kita. Iya benar. Misalnya harusnya pemimpin itu menjadi suri tauladan, kemudian dalam persidangan itu dia lebih mengutamakan apa yang jadi kepentingan orang banyak. Iya benar. Kemudian bahwa memang ada, kalaupun ada yang masalah tidak perlu kita adu jotos, adu lempar barang, lempar alat-alat yang lain. Tapi adalah kita harus menyelesaikan dengan kepala dingin, dengan menghormati orang yang berbeda pendapat. Nah, itu yang sebenarnya kita di dalam. Tapi mirisnya juga Bu Wir, kita lihat di beberapa media sosial juga bahkan sudah menjadi konsumsi publik gitu ya, bahwa ini bahkan menjadi ciri khas gitu ketika menyelesaikan permasalahan endingnya selalu seperti itu gitu ya. Mereka lebih mengutamakan emosional dibandingkan mungkin cara pola pikir yang sehat ataupun yang baik dengan emosi yang tenang gitu. Tapi lebih cenderung mereka emosionalnya lebih ditonjolkan gitu Bu Wir. Dan itu bahkan menjadi ciri khas. Ini sebenarnya apa yang menjadi permasalahan, kesalahannya di mana gitu Bu? Ya sebenarnya kan kalau itu nilai kita kan punya identitas sebagai Minangkabau itu kan harus ditanamkan sejak dari kecil sampai dewasa. Jadi misalnya budaya demokrasi, budaya egalitarian itu yang menjadi khas Minangkabau itu sudah diajarkan sejak kecil sebenarnya. Waktu di keluarga kita mengambil keputusan nggak bisa ayah ibu saja, tapi bagaimana dimusyawarahkan dulu, dimufakati semua, kemudian dipanggil sanak saudara gimana keputusannya yang terbaik. Jadi itu sudah menjadi habituasi di keluarga-keluarga Minangkabau. Nah mungkin ini sudah mulai ditinggalkan, tidak menjadi mengambil keputusan itu nggak berdasarkan kekuatan orang banyak, sudah memikirkan diri sendiri. Mungkin kalau yang menjadi ciri khas orang Minangkabau itu kan menghargai keberbedaan, kemudian saling bertanggung jawab, saling tolong menolong. Nah itu sebenarnya harus dipupuk, sudah menjadi hidup identitas kita. Cuma mungkin itu terjadi. Nah itu nilai-nilai itu sebenarnya dibangun di keluarga, bangun di sekolah, bangun di masyarakat. Kalau di sekolah kan bahwa di sekolah kan mulai dikembangkan misalnya budaya alam Minangkabau, bagaimana kita berpolitik, bagaimana kita berdemokrasi bagi orang Minangkabau itu seperti apa gitu. Nah itu kan harus diajarkan sejak dini di sekolah maupun di rumah maupun di masyarakat. Nah persoalan itu tidak habituasi seperti itu, lama-lama tidak menjadi kebiasaan, sehingga kita terbawa juga harus dengan bahwa di dalam kehidupan itu adalah kekuasaan tertinggi adalah politik barbar, atau kita mengambil bahwa keputusannya siapa yang berani itu adalah yang berani adu jotos gitu. Yang sekarang tuh yang kalau yang berani yang mulutnya bisa kasar gitu. Tapi kalau hidup sebagai identitas orang Minangkabau ya bicara itu dengan bahasa sindiran, bahasa yang lebih halus, bahasa yang tidak menyakiti orang lain. Kan kalau bahasa Minangkabau itu dengan bahasa pantun gitu, bahasa yang bersampiran gitu. Nah, kalau bicara tuh nggak nyakitin, berusaha dengan bahasa yang sampir-sampiran, tapi orang paham, tapi tidak membuat orang dipermalukan, tidak membuat orang dihina. Tapi yang kejadian itu ketika kita sebagai identitas sendiri, orang sebagai orang Minangkabau, kita lupa, kita mengeluarkan kata-kata yang sebenarnya tidak cocok sebagai diri yang
bagaimana kearifan lokal politik dari Minangkabau itu. Nah itu kita nggak perlu nunjuk orang, tapi itu ada beberapa realita bahwa dalam itu mulai tidak menjadi prinsip hidup. Sekarang saya yang baga itu kalau yang berani meninju, yang baga itu kalau yang berani tonjok, kata kasar, bukan itu. Yang berani bagi orang Minangkabau itu yang berani berpikir, berdialog, mampu memikirkan pikiran-pikiran terbaik dan mengutamakan orang banyak dan menghormati orang banyak dan melakukan kata-kata itu dengan bahasa yang santun dan bahasa sampiran yang semua orang tidak merasa terhina, orang tidak merasa disakiti dan sebagainya. Nah hari ini kita kan ketika orang berbeda pendapat, apa yang terjadi? Kita membuli orang, kita menjatuhkan harga diri orang, itu bukan cara bersikap politik dari orang Minangkabau. Nah, seperti itu. Baik, berarti banyak hal sebenarnya bisa kita adopsi dari cara pola pikirnya ataupun budaya politik seorang Minangkabau atau orang Minangkabau gitu ya Bu Wir. Karena kita lihat mungkin di Senayan gitu, di orang Minang secara keseluruhan gitu ya. Tapi secara garis besar mungkin lebih mengembalikan ciri khas Minangkabau di jajaran DPRD misalnya ataupun di lain sebagainya gitu. Dan kita lihat Bu Wir ini mungkin erat juga kaitannya dengan pilkada yang sebentar lagi akan kita usung bersama juga gitu Bu Wir. Atau apa sikap yang semestinya harus kita lakukan agar budaya politik sebagai kearifan lokal ini tidak semakin ditinggalkan gitu. Sikap apa sih yang harus kita lakukan untuk sebenarnya KPU misalnya membentuk filosofi politik yang berbasis kearifan lokal, misalnya kata-kata pemilu Badunsana gitu. Pemilu Badunsana itu bagian dari gerakan-gerakan literasi untuk membangun budaya politik yang sesuai dengan kondisi lokal dari masyarakat setempat. Nah, pemilu Badunsana, pilkada Badunsana itu adalah pilkada yang meng-hire, yang menyatakan bahwa kita boleh saja berpolitik, tapi bagaimana pilihan-pilihan kita yang berbeda itu saling menghormati. Kemudian ketika kita dalam berpolitik tidak mengarah kepada konflik sosial, tidak mengarah kepada adu kekerasan, tapi adalah bagaimana politik itu santun, damai, dan bisa mewujudkan apa yang menjadi memilih pemimpin yang dimajukan salam itu. Nah itu pada prinsipnya bagi orang Minangkabau. Nah kemudian pemilu Badunsana itu juga kalau dikatakan di Minangkabau punya sikap Pidua Lalu Kiambang Batahui. Nah biasanya kalau itu sikapnya adalah ketika kita sudah pilkada, nanti sudah terpilih kepala daerahnya, bagaimana kita nanti yang kita pikirkan satu programnya, visinya ke depan lagi, bagaimana membangun yang sama. Yang jelas kita sudah mendapatkan pemimpin yang merupakan pilihan masing-masing dan menghormati siapa yang terpilih. Nanti kita sama-sama legowo untuk menerima apa yang sudah terjadi, lalu memikirkan ke depan apa yang terbaik untuk bersama. Nah itu jadi pemilu Badunsana sebenarnya menurut Bu Wir, pilkada Badunsana itu salah satu yang gerakan literasi politik yang harus kita acungkan juga ke akan datang ini, agar apa yang menjadi semangat orang identitas sikap politik yang damai dan membawa kebaikan bersama itu tetap menjadi ciri khas atau value utama dalam gerakan politik. Misalnya saja prinsip kalau Badunsana kusikus kita proses transformasi pengetahuan. Jadi prosesnya tuh ada internalisasi, proses sosialisasi atau proses enkulturasi. Contohnya enkulturasi dari nilai-nilai kearifan lokal itu tidak tertransformasikan ke generasi berikutnya. Jadi posisi keluarga, posisi sekolah, posisi masyarakat itu tidak menjadikan nilai itu dipertahankan, tidak ditransformasikan, tidak diperkenalkan atau tidak diinternalisasikan lagi kepada generasi berikut. Dan orang mungkin melihat demokrasi ala barat, demokrasi yang padahal kita punya
kalau bahasa demokrasi ya kita punya cara tersendiri, proses demokrasi kita juga punya kekuatan sendiri dalam membangun peradaban demokrasi yang beradab itu gitu. Mungkin orang Barat punya semangat demokrasi, dia punya memahami juga perbedaan. Ternyata apa yang dikatakan orang Barat, misalnya prinsip bagaimana kita membangun sebuah egaliter, membangun perbedaan pendapat, bagaimana proses mengambil keputusan, bagaimana kita melakukan kekuasaan, lalu bahwa kekuasaan itu tidak harus dinasti, atau bahwa kekuasaan itu tidak harus otoriter. Itu sebenarnya kan anutan itu ada pada orang Minangkabau gitu. Nah persoalannya kita nggak tahu, kita hanya mungkin selalu berpedoman kepada nilai demokrasi kita berasal dari negara Barat dan sebagainya. Tapi sebenarnya Minangkabau itu punya, tapi itu tidak diprosesnya, tidak ditransformasikan atau tidak dijadikan sesuatu pembelajaran. Nah mungkin saja kalaupun ada itu mungkin dilihat secara pengetahuan saja, tapi tidak bagaimana pembangunan dari karakter berpolitik itu gitu. Baik, siap. Dan di sini Bu Wir, kita ke sesi terakhir nanti lebih kepada upaya gitu ya. Bagaimana upaya untuk melestarikan kearifan lokal politik Minangkabau ini. Nanti kita akan bahas di segmen ketiga, sekaligus ini juga mewakilkan ada pertanyaan yang masuk di WhatsApp kita gitu Bu Wir ya. Dan untuk Anda keluarga sih ingin bergabung di line target kita, bisa banget di sesi terakhir nanti di 081222010159. Dan kita akan kembali lagi nanti keluarga sih setelah yang saat ini spesial untuk Anda, Maher Zain dengan Dua Al-Quran. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio Sip FM. Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga Sip, kita kembali pada segmen terakhir Dialog Sosial Budaya, masih dalam pembahasan kearifan lokal politik Minangkabau, mulai ditinggalkan, dan masih bersama dengan Kepala Pusat Riset Kearifan Lokal Universitas Negeri Padang, Ibu Dr. Nurdaningsi MSI. Untuk Anda yang ingin bergabung, silakan di line terkait kita di 081222010159 ya. Atau juga keluarga Sip, Anda bisa juga ikuti kita di live streaming www.sipfm.com. Nah, keluarga Sip, untuk pembahasan karena lokal politik Minangkabau mulai ditinggalkan, sudah banyak ya poin-poin yang bisa kita tangkap di sesi 1 ataupun 2 terkait bagaimana sebenarnya ciri khas ataupun hal yang menjadi sebuah identitas orang Minangkabau dalam mereka melakukan politik gitu ya. Dan tadi juga sudah sempat bahas tentang pilkada gitu ya pilkada menyongsong yang namanya pilkada Baduy Sanak gitu, sehingga menimbulkan yang namanya literasi politik terkait dengan bagaimana sih politik Minangkabau itu yang sebenarnya gitu. Dan di sini Uni kita lihat tadi juga sudah disampaikan bahwa ada beberapa hal yang menjadi penyebab kenapa kearifan lokal politik Minangkabau itu mulai ditinggalkan. Jatuhnya itu tidak ada transformasi ataupun perpindahan informasi dan juga hal positif baik yang dilakukan dari generasi ke generasi selanjutnya. Memang itu fakta yang terjadi di lapangan gitu ya Un ya. Banyak generasi sekarang bukan mereka tidak tahu, tapi mereka memang tidak diberitahu gitu loh Un. Bukan tidak tahu sebenarnya. Kalaupun mencari tahu, kadang sumber valid di sumber misalnya di beberapa literasi, mungkin anak-anak sekarang lebih sukanya mereka ditunjukin langsung gitu daripada membaca. Mungkin ya literasi sekarang agak susah juga di generasi Gen Z sekarang gitu. Mereka mungkin lebih suka dibawa langsung ataupun dengan pengalaman by experience seperti itu. Dan di sini nih mungkin ada beberapa hal atau kiat yang harus dilakukan atau concern kita sebagai upaya agar kearifan lokal politik Minangkabau ini tidak ditinggalkan sama sekali, karena ini merupakan ciri khas atau identitasnya kita selaku orang Minang gitu. Ya, sebenarnya gerakan literasi itu ya tidak ada gerakan di sekolah misalnya melalui pendidikan karakter budaya Minangkabau, tapi kan masih
ada seasonnya, ada materinya tersendiri. Bisa aja materi itu materi mata pelajaran tertentu, bisa saja diintegrasikan dengan mata pelajaran yang lain. Misalnya di pembelajaran IPS gitu, pembelajaran kesenian atau pembelajaran yang lain diintegrasikan saja terkait dengan apa yang filosofi budaya politik Minangkabau gitu. Di keluarga tetap itu dipertahankan, di masyarakat ya komunitas-komunitas tertentu harus dibangun juga bahwa Minangkabau itu punya kearifan lokal politik gitu. Nah, kemudian pendekatan-pendekatannya itu memang sesuai dengan irama anak muda juga. Kalau yang tua mungkin sudah banyak yang tahu, tapi mempertahankannya aja yang mungkin mengalami perubahan. Tapi kalau anak generasi ini nggak tahu, apa kata Tia tadi, nggak tahu, bukannya mereka mereka nggak tahu, tapi tidak diberitahu. Nah, diberitahu mereka tuh sesuai pula dengan gaya mereka. Kalau main TikTok perlu juga lah kita. Bagaimana sih kearifan lokal politik Minangkabau itu, ciri khas identitas orang berpolitik Minangkabau. Bahwa Minangkabau itu sangat mengutamakan diplomasi gitu, lebih mengutamakan bagaimana berdialog, bagaimana mencari pemimpin itu tidak otoriter gitu, bahwa sebuah itu dilakukan untuk kepentingan bersama, kolektif gitu. Nah, jiwa-jiwa seperti itu kan bisa dibangun lewat politik. Nah, sekarang ini kan kita zamannya buzzer gitu, banyak menghembuskan nilai-nilai sebenarnya yang kadang-kadang nilai itu malah memecah persatuan. Kadang-kadang nilai-nilai buzzer itu lebih membangun semangat sentimen yang sebenarnya tidak untuk kepentingan bersama. Sekarang bagaimana gerakan literasi politik itu dengan pola dan gayanya anak muda, ya bikin juga TikTok, bikin juga YouTube, bikin juga diskusi-diskusi publik yang sifatnya agak dunianya anak muda gitu, sehingga mereka ini ya sebenarnya bahwa kita sebagai punya identitas sebagai nilai kearifan lokal itu harus menjadi bagian dari kehidupan kita. Tidak hanya kearifan lokal sebagai bangsa Indonesia, tapi juga kearifan lokal sebagai orang yang memiliki suku bangsa, dan suku bangsa itu berbagai-bagai di Indonesia. Dan beberapa penelitian sebenarnya secara filosofi kearifan lokal politik itu dimiliki oleh banyak suku bangsa. Cuma kearifan lokal yang menjadi politik itu semakin ditinggalkan, tidak menjadi identitas yang sebenarnya etnopolitik dari itu sangat sesuai dengan kondisi realitas sosial budaya dari masyarakat kita gitu. Nah, itu memang perlu segera kita benahi pendekatan-pendekatan apa yang pas untuk anak muda paham. Kadang-kadang dia sebagai orang Minangkabau, dia nggak pernah ngaku sebagai orang Minangkabau itu ya sudah banyak, apalagi mau bicara nilai-nilai dan identitasnya saja itu sudah banyak yang enggak merasa itu bagian dari dirinya. Ya, kalau kita bicara generasi tua itu kesalahan kita itu gitu. Benar. Maka mari kita mencoba memperbaiki, melakukan pendekatan juga apa yang menjadi kearifan lokal politik Minangkabau itu juga diajarkan kepada anak-anak yang memang merasa bahwa dia bagian dari suku bangsa Minangkabau. Iya, benar sekali ya. Jadi sama-sama mengayomi sebenarnya gitu ya Uni ya, bukan berarti lah kita sebagai pelaku adat budaya Minangkabau gitu berasa ingin dijunjung tinggi ataupun dihormati. Kadang mesti harus menyesuaikan juga dengan pola pendekatan yang dimaksud tadi kepada anak-anak sekarang. Gimana sih pola pendekatannya gitu ya, harus adaptif dan menyesuaikan gitu ya Uni ya. Nah, terakhir Uni, karena waktu membatasi kita juga, kita mohonkan juga closing statement-nya Uni terkait dengan kearifan lokal politik Minangkabau mulai ditinggalkan ini. Iya, kearifan lokal Minangkabau itu banyak. Kearifan lokal pendidikan, kesehatan, ekonomi, sebenarnya termasuk kearifan lokal politik. Dan nilai-nilai itu sebenarnya nilai yang arif bijaksana juga, universal bagi terkait dengan dunia lain gitu. Artinya bukan lokalitas sesuatu yang marginal, lokalitas itu sesuatu yang tidak bisa, sesuatu yang baik, sesuatu yang tidak bisa dicontoh. Banyak contoh-contoh baik di dalam nilai-nilai kearifan lokal dari masyarakat Minangkabau itu. Maka perlu kita lestarikan dan perlu kita ajarkan kepada generasi berikut
yang kita ajarkan sesuai dengan apa yang menjadi dunia mereka sehingga bisa diterima. Artinya kalau orang bilang berdakwah itu ada prosesnya memahami sosial budaya orang, kemudian juga memberikan nilai, menanamkan nilai juga, membaca situasi, realitas, pola dan gaya mereka, sehingga pendekatan-pendekatan itu bisa masuk nilai itu di dalam bagian mereka. Baik. Terima kasih Bu Wir ini atas closing statementnya dan juga pembahasan menarik kita terkait dengan kearifan lokal politik Minangkabau mulai ditinggalkan ini, dan harapan kita juga keluarga SIP di rumah dimanapun berada, baik yang sedang mendengarkan hari ini gitu ya ataupun nanti, pastikan keluarga SIP kita sebagai masyarakat Minangkabau kembali memaksimalkan identitas diri kita sebagai masyarakat Minangkabau, bukan hanya sekedar menyandang status sebagai seorang Minangkabau tapi tidak menggambarkan orang Minangkabau sesungguhnya ya. Baik, itu saja keluarga SIP, terima kasih banyak, dan Bu Wir terima kasih atas waktunya. Itu saja dari kami dan kita sudahi dialog sosial budaya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio SIP FM.